Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasya was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan belajar meningkatkan keimanan lan ketakwaan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'rajnya itu sendiri adalah bagaimana cara Allah memberikan pendidikan kepada Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj niki banyak ulama, banyak kiai yang menyatakan ini adalah sebagai tasliyah, penghibur kanggo Rasulullah di saat kondisi Rasul pada waktu kuwen dalam kondisi sedih. Makanya ning sejarah disebut Amul Huzn. Kanjeng Nabi sedih ning tahun kuwen. Kenapa? Karena istri yang tercintanya meninggal, paman yang selalu mendukung beliau juga meninggal. Makanya para kiai akeh sing nyebutaken dihibur ning Gusti Allah kelawan diangkataken sing Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus nanjak Sidratul Muntaha, bahasa kanane arane Mi'raj. Ya, jadi baka Isra perjalanan Kanjeng Nabi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, baka Mi'raj sing Masjidil Aqsa nanjak sampai takang mustawa ngadep maring Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kula lan panjenengan sami kanda Mi'raj ini ulama banyak bertentangan. Ya, kenapa? Karena ada ulama yang menganggap tidak ada Mi'raj, anane Isra. Jadi lamun beli ngadel ning Mi'raj priben hukume? Ya ora apa-apa. Kenapa? Karena Mi'raj tidak tertulis jelas di dalam Al-Quran, tapi baka Isra itu hukumnya mantuk, tertulis di dalam Al-Quran, terungkap di dalam Al-Quran. Ning di ayat ning surat ke-17 ayat pertama, subhanalladzi asra. Lah baka Mi'raj so bulatana ning Quran ya, ketemu beli Mi'raj. Loh, kenapa? Karena Mi'raj itu diambil dari tatanan mafhum, sebuah pemahaman bahwasannya Kanjeng Nabi pernah berada di ufukil ula. Ning di Kang ning surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Manakah kene apa? Wa huwa bil ufukil. Allah, Kanjeng Nabi wis tekan ufuk, setekan Sidratil Muntaha. Maka di situ banyak ulama yang menyatakan itu Mi'raj Rasulullah. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami kanda tentang perjalanan Kanjeng Nabi, apa inti dari semuanya itu adalah pembelajaran dari Allah terhadap Rasulnya. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan, menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Maka Rasulnya dididik dengan tradisi-tradisi kenabian. Carane diperjalanakan dari Allah Subhanahu wa taala, terus menemui para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah belajar tentang karakter kenabian. Bahwasanya problem-problem kenabian itu yang dialami Rasulullah itu pernah dialami oleh nabi-nabi sing sadurunge Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dakwah, ya siapa yang tidak percaya kepada Rasulullah? Bukan orang lain, ternyata keluarganya sendiri.
Iya kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ku mamangnya Kanjeng Nabi. Tapi ketika Nabiullah Muhammad SAW dalam Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim, langsung mikir, oh ternyata saya mah belum seberapa, nembe sing beli ngandel, nembe mamang, nembe sedulur lah Ibrahim. Maka Ibrahim sing beli ngandel ki bapane pisan, sing beli ngandeling Nabi Ibrahim bapane. Sampai ning sejarah-sejarah diceritakan kan Nabi Ibrahim iku dagangan patung bapane, bapane tukang gawe patung. Iya, dari bapane Ibrahim iku tukang memproduksi pangeran. Iya kan, pangerannya patung pada waktu zaman sekuan. Akhirnya Nabi Ibrahim kongkon dagang patung. Berarti siapa yang tidak percaya kepada Ibrahim? Bukan orang lain, justru bapane dewek. Nabi Muhammad apa? Nembe mamang sing beli percaya, nembe uas sing orang ngandel. Tapi ketika melihat Ibrahim, subhanallah, termasuk belajar tentang konflik keluarganya Nabi, iya kan, istrinya sing karpe dewek. Nabi siapa? Nabi Lot alaihi salam. Dadi nalikane sampeyan tingkate ustad doli, tingkate kiai terus rabine rewel njangkraki bae ya durung sepira. Durung sepira dibanding karo rabine Nabi Lot alaihi salam melawan kerajaan siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Bukan raja biasa sing dilawan, tapi Fir'aun, sampai diusirnya para nabi dari wilayahnya sendiri, termasuk Rasulullah diusir sing Mekah pindah Madinah. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi. Ning kono istrine ninggal, mamange ninggal dalam kesedihan. Rasulullah ya mangkat saking Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Untuk apa? Dididik, memperkenalkan karakter kenabian. Supaya apa? Ketika manusia itu sudah kenal dengan karakter para nabi, maka nanti akan mudah mendeteksi mana nabi-nabi yang palsu. Karena di akhir zaman akhirnya muncul nabi-nabi palsu, karena sambiannya pada belajar tentang sifatnya kenabian. Akhirnya begitu dongol nabi palsu diterima botan. Boten. Ya kenapa? Karena weruh palsu inki. Ya kan? Ya anak nabi arane Musaddiq, ya anak nabi maning arane Lia Edan. Tapi nabi sing berbahaya itu kan ketika arane mirip karo Nabi Muhammad. Ahmad Gulam bin Mirza, dadi nabi palsu kan geger rame. Kenapa? Karena arane mirip. Singgawe ruwetku sing arane mirip, maka berbahagialah sampai wong wilayah Banten arane aran Jawa gitu. Kenapa? Karena kemungkinan dadi nabine langka. Iya, lamun arane Kastiwan, masa nabi Kastiwan ya kan belum mungkin. Ya maka yang nama Jawa itu ya berbahagialah karena Anda tidak mempunyai kesempatan untuk jadi nabi palsu. Sinarane Karabaraban ada kemungkinan nih loh kayak gitu. Iya, jadi sinarane Jawaan ya alhamdulillah. Nila arane Kastiwan Darsiwan angel dadi nabine. Masa syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Karsiwan. Iya beli dadi kok nene. Nah, makanya mempelajari tentang karakter kenabian di Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tentang karakter kenabian, bukan hanya wataknya, sampai hal sing sepele. Apa aja Kang, sampai tekan nyangcange buruk kayak Kanjeng Nabi ning watu ning endi para nabi bengen pernah nyangcang tumpakane ning watu pun. Nah, bayangin Mbak, sampai tekan nyangcangan kudu pada karo nabi-nabi bengen. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu terus ngincer ning Kanjeng Nabi Muhammad, mencari kesalahannya, menggoreng semua isu-isu yang menerpa Rasulullah. Makanya begitu peragat Isra Mi'raj, terus Kanjeng Nabi kanda melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Siapa orang yang paling berbahagia pada waktu itu? Adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Berang. Kenapa? Karena pasti wong-wong sing sekitar Kanjeng Nabi mangsa pada ngandela. Kenapa? Karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekian baik, mangkat sing Masjidil Haram mengakso ki kudu mbok pesawat. Lamun go mobil bis rong dina sewengi nembe teka. Kuwen Kanjeng Nabi durung ana bis waktu kun. Durung ana pesawat. Numpake apa pada waktu kun? Zaman kun kendaraan sing paling keren. Onta pirang bulan.
Tapi Kanjeng Nabi melakukan itu dalam jangka waktu 1 malam. Tapi lamun kandhane ning Banten beli aneh. Wong Banten kan aneh sing duwe ajian seipi ora berarti melesat. Ora aneh bahkan kene kandhane mah. Tapi bahkan ning Arab dilaka budaya kesakten mokonon. Iya ning Arab malah wong sakti-sakti beli aja di Banten ka. Rep meneng tak pancelak adoh bahkan wong Banten mah. Ya wong bengen sing sekine mah. Ya Banten bengen orang mokonon kok yang sing sekine mah yang pada warak bae wetenge. Iya, ya jadi tidak bakal Banten bengen ketika berbicara hal makanan yang enggak aneh ketika Rasul melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa karena wong ini akeh sing bisa kan ana sing duwe ajian saipi, ana sing duwe ajian bumi segando rek meneng sablarat. Yang Indonesia kan terkenal dengan kecepatan-kecepatan seperti itu. Wong modern bekala cepat maksudnya kan wong modern gawe bendungan bulanan wis karuan dadi pengkapisan. Wong zaman bengen ora perlu bulanan wa sedakep meneng sewengi sangguriang nambah pengawan semano gede ini gawe perahu pirang bulan sewengi gagal kali perahu ini ditelapuk dan ditangkuban perahu kok. Iya nah iya Bandung Bondowoso gawe sumur gawe candi 1000 pirang bulan sawengi di tanah Jawa mah bahkan di Arab mah aneh peristiwa makenen. Kenapa? Karena tidak berlaku budaya mekonon. Nah akhirnya begitu Nabi Muhammad SAW kanda karo sahabat-sahabat akhirnya pada ngandel beli orang pada ngandel. Akhirnya dijadikan sebuah kesempatan isu ini digoreng oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Wis Muhammad dirah wis mulai rada stres. Nah gara-gara ketinggal rabine, ketinggal mamange ya kadang ngomong masa Masjidil Haram Masjidil Aqsa mung sewengi. Akhirnya Nabi Muhammad diarani wong stres. Akhirnya digoreng isu. Jadi penggorengan isu beli sekian bae wah awit zamane Kanjeng Nabi. Begitu wong NU melakukan kesalahan digoreng habis kan salah ya. Sing awit zaman mengen begitu Rasul melakukan sebuah kesalahan langsung kesalahannya itu digoreng seluruh Mekah weruh kabeh. Sampai pada waktu pun siapa sahabat sing paling sewot Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo siapa maning sing arep lelece Nabi Muhammad idan. Siapa maning sing arep lelece Nabi Muhammad stres. Tangane Umar disampe abu nembilingi wong. Kenapa? Karena Umarnya sendiri belum mendengar cerita itu dari Rasulullah bahwasanya beliau melakukan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa dalam jangka waktu satu malam. Ya akhirnya anda ngomong sedan je Nabi Muhammad krungu Sayyidina Umar ngomong apa? Kaprot yang Umar wa arabeka. Sahabatnya Nabi sing paling ganas Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman, Abu Bakar yang masih mending mah baca Quran ya masih kalem masih lon-lonan. Sayyidina Ali membaca Quran ya kalem. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Ali bacaannya kunku. Bakal Umar bakal baca Quran semekah krungu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil Umar ngono. Iya jadi beda karakter Umar karo Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bakal khotbah lah wong paling dekat. Khotbah ittaqullah wong kene khotbah paling gope kita tekan ya. Iya paling menang ittaqullah. Bakal Sayyidina Umar ngomong ittaqullah ki pedangnya dicabut ittaqullah sing diberi gentar wak wong kita. Iya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika itu terjadi subhanallah ya pendidikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah untuk apa? Untuk belajar karakter kenabian. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini justru sekarang ditiru oleh kiai-kiai yang ada di Indonesia, mendidik dan menanamkan karakter kepada para santri. Bahkan kiai Indonesia jarang ngarang kitab, tapi kitab wis dadi enggak kan santri gede dadi kiai ustad itulah kitab-kitabnya kiai Indonesia.
Nah, makanya gula lan panjenengan sami dari pelajaran Isra Mi'raj ini diambil ya uning wong tua gula lan panjenengan sami untuk apa? Untuk menanamkan karakter kesantrian, karakter kenabian, karakter kekiaian kepada para santrinya. Makanya santri pengen belajar ku anak guruwe, anak ustadze, sekalipun belajarnya males. Beli kaya santri sekian, belajarnya rajin tapi laka guruwe. Karena belajarnya ning YouTube, karena belajarnya ning Google. Apa salah? Enggak salah, tapi kurang serem. Kenapa kita belajar harus kepada kiai? Karena supaya ilmu kita ini barokah. Kenapa? Karena ketika kamu belajar kepada kiai, kiai yang mendidikmu, kiai yang mengajarkan kepada dirimu, dia akan selalu berdoa untuk kemanfaatan ilmu yang beliau berikan. Tapi bakal Google do ngabling go sampean sing WhatsApp. Ayo kayak Google do ngakak kening sampean beli. Mangsa malah nguku di dunia sampean kalau dina kudu tuku kuota. Iya? Iya, hari kiai makanya belajar dengan sanad yang jelas itu sangat penting. Kenapa? Karena sekarang banyak orang belajar tanpa sanad yang jelas. Belajar ning YouTube, belajar ning Google. Cerdas, pinter. Masalah apa saja kalian tanyakan kepada Google akan ditemukan, tetapi tidak berbarokah. Kenapa? Karena tidak mempunyai tatanan akhlak di dalam kehidupan. Warwe hukum kin haram, hukum kin haram. Akhirnya diterapkan di Indonesia, ya dimusuhin galuwong. Makanya NU menanamkan karakter. Apa karakternya? Ya karakter amalia NU. Ada berapa amalia NU? Di wong NU neki. Kadang-kadang orang NU-nya sendiri beli hafal nih amalia NU. Ada berapa? 36 amalia NU. Salah satunya ya Rajaban Muludan, salah satunya ya kan tahlilan, manakiban, ya terus apa? Kitab kuning, termasuk sedekah bumi, mapak sri, itu amalia NU. Termasuk 7 bulan matang bulan. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tujuannya sama, cuman caranya itulah kehebatan penanaman karakter. Ya dalam dakwahnya, karakter dakwah orang-orang NU tidak mau perang, tidak mau ribut, tidak mau gontok-gontokan. Apa metode dakwahnya? Cuman 2, mau'idhah hasanah, al-hikmah wa mau'idhatul hasanah. Sekalipun dia tidak cocok kemudian berdebat, apa debatnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu karakter yang harus Anda ketahui. Maka ketika ada kiai yang keluar dari karakter ini, maka hati-hati, awas duduk pun. Jadi karakternya jelas yang ngawit bengen. Ada wong maboknya beli ditembilingi wong mabok. Sok delengan kiai-kiai ini kene. Bagian sengit bakar wong mabok. Ilok beli nembilingi bocah mabok. Oh, lah. Ya salah. Ya siapa sih ngomong orang salah? Kabeh kiai ngomong salah, tapi kejam nggak cara mengatasinya? Ora, karena punya metode priwen cara. Nah sekarang kebanyakan orang kehilangan metode. Bagaimana menyadarkan anak-anak kita yang sudah terjerumus dalam lembah hitam? Bagaimana menyadarkan anak-anak kita yang sudah terjerumus dalam kehidupan yang penuh noda dan dosa? Kiai dulu punya cara. Apa caranya? Mau'idhah hasanah, dinasihati dengan baik. Jadi beli nganggo hukum pas mungkin mah. Ya kan ngomongin anak masyarakat teka assalamualaikum, waalaikumsalam, pripun? Ya anu je kiai, tekane ning kiai sekian. Kula ku je badhe korban. Nah, kanggo sak keluarga barengan, apa aja korbannya? Kula korbannya pengennya sapi. Nah, jare ustaz ya bakal sapi aja cukup kunubu kanggo wong pitu. Nah, itu masalahnya aja Pak Ustaz. Loh kenapa? Karena kita pengen nyembelih sapi, tapi anggota keluarga ki ana 8. Oli beli sapi siji kanggo wong 8. Yang ngaji ning Google, oh tidak sah, tidak boleh. Sapi itu hanya untuk 7 orang. Dari sida beli korbannya. Orang sida duitnya mung-munge. Barang wong 8 boleh. Ya wis bae lah. Sebelah dewek. Iya. Iya benar nggak? Ya benar secara hukum benar. Tapi kalau berbicaranya metode dakwah ya kurang benar. Tapi bakal tekanin kiai bengen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa anu je kiai kula ku badhe korban. Korban apa? Sapi. Kanggo wong 7 je sapi mengki kula ku mung sing dadi masalah kula ku keluargane wong 8.
Wah coba jenti keluargane, oh niki istri kula, niku anak kula kun anake anak nenem mung siji-sijine masih cilik. Akhirnya kiai ini gemuyu sing aran korban iku benjang sing arane korbanku bakal dadi tunggangan. Hari sampean sing gede-gede mah kita beli batir bisa maneh iki. Sing kepikir kita sing masih cilik nunggahe ning sapi dadi konene munggahe kengelan. Jadi lah bagus ya kan supaya sing cilik iki kegawa sapi iki dipahi pancatan. Napa cek kiai pancatane? Nah pancatane iki wedhus siji. Akhirnya pas beli. Begitu yang namanya dakwah. Sapi untuk 7 orang, kalau 8 enggak diterima, enggak sah, ya tekan beli korbannya bis. Tapi bakal dijelaskan kini kanggo pancatan, akhirnya tuku beli. Jadi jejak beli. Itu yang namanya metode dakwah. Jadi silakan dakwah, ya katakan hukum, iya katakan hukum. Tapi juga kita bagaimana caranya menarik orang-orang itu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Tidak memaksa, dengan kesadaran dirinya sendiri. Oh ternyata enak Islamku, oh ternyata gampang Islamku. Kenapa? Karena selama ini orang mendengar itu Islam susah banget, padahal nggak ada yang susah. Ya sholat 5 waktu, ya cecek 5 waktu. Umpamane kurang sanggup, durung bisa, ya sing penting 5 aja ditinggal kabeh. Kan orang ngilkin ki. Sok milih sing 5 waktu ki subuhe beta dikit. Woe subuh mau masih ngantuk jekang kita neka. Ya wis bakal beli bisa subuh duhur. Ya duhur masih ning sawah kin maning pangenan. Iya. Ya wis bakal duhur beli sempat asar. Nggak asar ya durung tekang rumah jekun. Ya wis bakal asar durung tekang rumah maghrib. Ya wis tekang rumah jemung bene pegel ya pegel-pegel ke bisa ora? Bisa? Nggak oli jekang sholat maghrib bae. Siapa sing lolihi so? Yo bakal karo kita mah yo wis orang angel sok maghrib bae. Oh nenek enak jadi ikin moli je maghrib bae. Aduh sesekian dia. Maksudnya aku jual sekali sing wis jejeg 5 betutuna wae sing 5 neku. Ki masing mau ne batin ilang kin ki. Boleh maghribnya ayo belajar sing maghribe. Dikit ngarane ke wong belajar. Subuh beli bisa, zuhur beli bisa, asar beli bisa, maghrib beli bisa maning kenemenen 3 Pak. Oh di tekang maghrib beli bisa marep nendi bae uripe aku. Nah iya kan arane ke wong lagi belajar. Hari sebenarnya hari kudu kante sebenarnya wong sedesa ini keburu kabeh. Bak wong Islam kudu salat ya wae ya. Weruh kan? Wong masalahnya kan ana sing kiyang, ana sing durung kiyang. Tipis masalahnya makin ki. Iya pakai ngomong kepala desa kula tembe mancing desa Medan kita wani ngomong kono. Loh kenapa? Karena saya yakin di kampung baru ini tidak ada orang yang tidak mau sholat. Pengen asline mah. Ya, iya mung dorong. Ya, yes. Cocok banget gitu mah. Lo asline pengen kabeh ning kene ku pengen lakoni sholat. Ya makanya yuk kumpul ning kene sing salate sing beli salate yo kumpul kabeh ora ya. Ya ki bengi ki. Iya tapi je ibu-ibu kudu mancoten pengajian biasanya medek. Ya alhamdulillah ternyata dalam kehidupan desanya kula lan panjenengan sami kan sudah sadar diri arep mangkat pengajian yang nganggo untung ya siapa tahu li nyelang ora. Ya tapi sadar alhamdulillah ini kan dibangun dari titik kesadaran wis gelem rajaban wis gelem tahlilan wis gelem tekaning pengajian siji maning apa sholat. Iya juga ngabut banget ya makanya belajar lon-lonan sing ngendi dikit sing maghrib dikit oleh cekak oleh bokat mentok bisa miswa padu belajar banyu wudu belah. Wis batu belajar banyu wudu kok balik sing kene perangkat pengajian ning ngarep omah pasang keran ning ngarep. Khusus mau peranti banyu
wudu babakan Allah Akbar wis gage banyu wudu mbayang tapi pusare kono kalau buru kangge suwe-suwene Pak iya jadi metu maning wudu bahkan adan maning wudu engko ketangkepan darani sembayang betika iya tapi belajarnya kan sing wudu dia kayak ibu-ibu nih bukan masih durung bisa sama sekali tolonglah padu belajar nganggo mukena dikit belajar nganggo mukena kapan kaya maghrib wis dingko sawisi dingko sembayang ya pun pakai yang sembayang alhamdulillah bokat durung kiung padu aja ucul sampai takang misa priwe jangan lamun tes nganggo mukena dolana suruh bakal pengen dikeropok-keropok wong mah jadi yang namanya proses pembelajaran kan harus seperti itu ya beli bisa sholat coba belajar saking wudu belajar nganggo mukena kayak ibu-ibu yang suwe-suwe mau selawas nggo mukena ribet kok gak pikiran apa ya kita mukenaan dari yang kok gelem tak kameng tajuk gelem tak kameng masjid alhamdulillah karena prosesing memperkenalkan ini yang paling susah proses menyadarkan manusia itu subhanallah bukan perkara gampang Kanjeng Nabi ini menyadarkan bahwa Mekah bukan 1 hari 2 hari puluhan tahun ya Mekah bisa menjadi Islam semua kenapa? Kepoko apa aja ya kepoko diserang kalah Mekah lamun Mekah menang ya kayak mempu nih Mekah bisa Islam kabeh sote kepoko Nabi hijrah meng Madinah ya kan pasukan wis akeh umat wis akeh balik maning nyerang Mekah akhirnya Mekah bisa dikuasai Rasulullah ada peristiwa Fathul Mekah kabeh taluk kabeh nembe mati Islam kepoko taluk jangan namanya ya ketika rombongannya kiai sekian terus dakwah terus laka sing gubris lah ya cuman yang tingkat kita Nabi binti konokaken punya iya kan bukan hanya Nabi Muhammad bahkan nabi-nabi sebelumnya Nabiullah Yunus alaihissalam sampai putus asa aja iya kan siapa Nabiullah Yunus alaihissalam mubalik kondang dai terkenal menyebarkan ajaran agama Islam puluhan tahun mengoli wong loro Nabi Yunus orang mandek ya saking pegel ya Allah mangsa ya kita mubeng-mubeng mengoli wong loro akhirnya minggir sepinggir yang laut terus nyemplung nih laut dulu Nabi Yunus kan terus dipangan nih iwak lah peyek bisa diguru baca jawab ya hari kita yang ngotot temen nggak jawab ya peyek coba paus Nabi Yunus dilep nih iwak paus selep kenapa? Karena dakwah orang uli sampai putus asa dilep nih jerawat tengah iwak setelah dilep baru sadar tugas saya adalah berdakwah oli bukan urusan itu urusan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad bisa jadi hebat bisa Isra Mi'raj sedurunge beli pati hebat tuh sampai tekan peragat Isra kalau nenek hijrah meng Madinah kiwang Yahudi Nasrani wis ngincer begitu hijrah meng Madinah kayak apa Nabi Muhammad disebutnya kecing beli wanian kaje Melayu dudu Melayu Duh, kenapa apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hijrah kapan yang kau bakal dikongkon ning Gusti Allah, maka kamu jangan pernah berhijrah sebelum Allah perintah. Kadang-kadang wong ki pengen hijrah sebelum Allah perintah. Wis enak dadi ustaz, wis enak dadi kiai, hijrah pengen dadi dewan ya remek beli. Iya, jangan dulu hijrah masing-masing mau wisana bagiannya dewek ya mau dijelaskan kayak pemain bola gak? Siapa sih dari striker, siapa sih dari pemain tengah? Iya kan? Kenapa ya? Karena sehebat apapun striker tanpa supply dari pemain belakang nggak mungkin bisa menang. Buktinya Juventus kalah karo FC Porto 2-1 kan? 2-1. Kenapa? Karena Juventus ya apa gentar 2 menit pertama gawangnya sudah kebobolan akhirnya gentar cari Firloki. Nah iya tapi kan iya tapi bisa memasukkan juga di menit-menit terakhir kan hasil gol Chiesa kan iya Chiesa memasukkan gol pada menit 82 itu kan Chiesa yang memasukkan akhirnya kan berat untuk Juventus untuk melawan laga kedua melawan FC Porto karena skor 2-1 meskipun itu di kandang Porto
Ya masih ada kesempatan satu lagi nih Juventus nih. Lamun ning Juventus ya kalah maning ya empuhin ki. Paling kau masa wong berubola kudu nonton bola. Jadi kita nonton bola nih kapan tengah wong masih jalan sih. Iya tapi ya sudah update dong. Kenapa nih Juventus kalah padahal punya Cristiano Ronaldo yang ternyata suplai dari belakangnya nggak jalan karena apa? Keburu gentar sini gurine. Udah urung menit blebes sih. Lah umat Islam juga sering gentar. Ya kan ketika ada orang-orang yang menggolkan dengan bid'ahnya, dengan kafirnya. Wong NU gentar, tenang aja gentar. Wis biasa dikonokakenku. Ketua NU dituduh A, ketua NU dituduh begini, santai saja. Ya kenapa? Karena NU itu adalah organisasi yang berulang-ulang dihajar badai di dalam kehidupan. Makanya jiwa karakteristik ini harus ditanamkan kepada siapa? Kepada para santri-santrinya. Ngajak tapi aja ngejek, ngerangkul tapi aja mukul. Ya kan, bersatu dengan budaya, bersatu dengan kebiasaan, adat, kehidupan manusia. Makanya NU mengangkat cerita tentang Islam Nusantara. Maksudnya bukan Islam baru, bukan angger Islamnya bakuan, tapi yang berbudaya dengan tahlilannya, dengan sedekah buminya, dengan mapak Srinya. Tapi Bapak Sri itu kan sesate sindi. Ya itu kan dewanya orang Hindu, dewanya orang Buddha. Ya dudu Sri kun sing dipapak. Ada Sri kun mau bisa balik dewek, bisa ke travel kaderkah. Jadi itu budaya, ya budaya apa? Budaya pesta panen, namanya mapak Sri, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panene ganti lah syukurannya ya kan sekali-kali seneng-seneng yang ngerongokaken cerita wayang. Lo kenapa aja Kang nanggapi wayang? Karena wayang pada waktu zaman bengen sehingga wayang ku kiai wali bengene ku. Maka cerita wayang itu ya tidak jauh menceritakan kehidupan agama Islam. Seri siapa ya? Seri orang itu sing pendawa 5. Siapa pendawa 5? Pendawa 5 ku Pandawa 5 yang mendakwahkan ajaran agama Islam. Apa yang didakwahkan? Ya supaya telengen sing awit sami aji. Duwe jimat arane jimat kalimatus syahadah. Kelorone sapa? Arjuna. Duwe keris arane pancaroba. Yen panca ku 5 roba aja roba karo barang kang 5. Apa? Pancanaka, panca 5 aneka rupane. Siapa itu? Kan Werkudara anak kedua, Bratasena. Duwe kuku pancanaka. Ketelune puasa ku apa? Satria hebat namanya Arjuna. Sing lorone kembar Nakula karo Sadewa. Makane bakal zakat haji ya kudu sugih. Iya, jadi wayang itu kan menyebarkan ajaran agama Islam. Ya coba bayangin wah, agama Hindu sing dibeli tersinggungnya, dewanya orang Hindu kalah karo Semar. Seruk bibitannya dewa bisa kalah, dicoba. Kalau bukan orang yang jenius pasti sewot dong Hindu Buddha. Tapi Hindu Buddha nggak sewot. Loh, kenapa? Karena mampu yang menjadikan tatanan cerita bahwasanya Sang Hyang Munget itu bisa mengalahkan Dewa Guru. Kenapa? Karena pada turunan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal dua anak, karena Sang Hyang Wenang dua anak Manikmaya, termasuk Sang Hyang Munget, termasuk Sang Punggung Togok, siji maning arane Sang Hyang Rancasan. Ya kan? Itu kan dari Sang Hyang Tunggal. Ya, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal Manikmaya, nanti dari Brahma Sabda, Brahma Sentapa, Sekutrem, Manumayasa. Nanti Manumayasa dua anak arane Begawan Sakri dua anak arane Palasara dua anak siapa? Arane Abiyasa ne dua anak Pandu ne dua anak Pandawah 5. Sing Pandawa 5 dua anak Arjuna dua anak arane Abimanyu dua anak arane Parikesit. Ya, Yudayana, Yudayaka, Jaya, Amijaya, Rawis, Rengga, Panji, Amiluhur, Panji, Asmara, Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, sampai datang Prabu Sili. Ya, peduli nggak pelakon gitu. Nah iya. Ya, kok Prabu Siliwangi ketemu karo anak kan Raja Cirebon. Ya, siapa?
wadon murid Syekh Zatul Kahfi Subang Karancang. Menikahlah Prabu Siliwangi dengan Subang Karancang. Ini Hindu, ini Islam. Ya akhirnya Prabu Siliwangi manjing ajaran agama Islam. Dibaiat. Siapa yang membaiat pada waktu itu adalah Syekh Zatul Kahfi. Manjing Islam dua anak loro, walang sungsang karo Jilara Santang. Walang sungsang benjang mangkat mengwilayah ujung kulon kawin karo wong ujung kulon. Siapa? Awadon adine Sang Hyang Sirah. Sang Hyang Sirah panang pugas kulo kini. Iya, Sang Hyang Sirah itu dinikah oleh Ki Gowo Cirebon. Dua anak telu lanang kabeh, siji arane Pangeran Arif, loro arane Pangeran Caruban, telu arane Pangeran Jati. Nah, sing adiwadone begitu mangkat lunga kaji ning Arab, beli balik malah kawinan karo Raja Arab arane Syarif Abdillah. Masih turunan Azbat Khan. Dua anak lanang loro hebat. Kang pertama arane Syekh Syarif Hidayatullah. Oh Hidayatullah kawinan karo wong Banten arane Nyi Kawunganten. Dua anak arane Sultan Hasanuddin. Jadi titik-titik penyebaran ajaran agama Islam dari mana? Dari para wali itu. Ya dengan budaya kehidupan. Ya dijelaskan ketika wong Jawa kenale karo sedulur papat kalima pancer papate kakang kawah adiari ponang geti tali wudhu dijelaskan ulang. Oke sedulur papat, tapi para wali memperkenalkan dengan malaikat. Siapa aja kakang kawah? Kakang kawah itu adalah Jibril. Semua yang berkaitan dengan urusan ruhaniyat, urusan ilham, urusan pemberitahuan yang non fisik itu berasal dari Jibril, maka disebut ya kakang kawah. Oh kakang kawah Jibril ya, dalam keilmu kemalaikatan kan Jibril. Kawah itu kan yang bergerak dalam non fisik, kayak model impen, inspirasi, intuisi, itu kan Jibril. Yo kenapa? Karena Jibril itu adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu ketika Jibril yang diberitahu itu nabi, maka pemberitahuan itu disebut wahyu. Ketika yang diberitahu itu adalah kekasih Allah bukan nabi, maka namanya ilham. Nah, bakas yang dipaiki golongan dukun berarti kun arane wangsit. Nah, bakas yang dipaiki rombongannya kita berarti impen. Makanya ning Jawa anak kitab membahas tentang impen. Ngimpi untuk bame itu gel, oh berarti wong tua harapan ninggal. Aja kan kita mengimpi ku mau bengi ku oli iwak jasa pirang-pirang berarti harapan oli ake rezeki. Begitu anak maning wong teka kita majakan ngubengi ku ngimpi dicopot ulah. Di dalam bos saya masih jomblo, oh berarti jodohnya parok no. Oh ketika ada wong kanu itu apa tahayul, jangan ngomong tahayul dulu. Apa ada dalam Al-Quran? Ya itu yang Nabi Selawiana, Nabi spesialis impen. Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Bukan dengar sok dibaca surat Yusuf. Awit ayat keloro tak ketelu kan impen. Idh qala Yusuf li abihi ya bati inni ra'aitu ahada asyara kawkab wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nalikane Yusuf ngantikan ning bapane, Pak mau bengi kita ku ngimpi ndeleng 11 lintang, 11 bulan, 11 rengenge kabeh sujud ning ngadepane kita. Apa jawabe bapane? Qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Awasuk aja kanda-kanda impen gin. Kenapa? Karena impen gin ning kono bakal dadi nabi. Pragat kun yang sesurat kanda impen kabeh. Pragat kun ngimpi maning sapa bature Nabi Yusuf pada waktu ning penjara. Sok mau bengi kita ku ngimpi nggawa roti ditotoli ning manuk. Sijine ngomong kita mau beli jeung nggawa anggur tek peres tek suguhaken ning raja dadi minuman. Apa jawabnya Nabi Yusuf? Ngono sing nggawa roti ditotoli manuk dukung pancung. Ngono sing nggawa anggur diperes konene dadi pelayan maning. Oh bukan tanah apa-apa, wong ngimpi mene takon yang kita. Jare Nabi Yusuf pragat kun rajane ngimpi maning. Iya kan? Al-Quran saja berbicara tentang impen. Ustadz dia ini beli paham nih ilmu impen iloke. Malah bocah-bocah sekian sing pinter-pinter ilmu impen mung sayang kita be fotokopi. Dudu tentang babul ahlam sing bener sing dikarang ning kiai-kiai, kalau dia kan fotokopi lembaran. Akhirnya kan salah nebake. Begitu ngimpi ulah dibahas ulah mah sama aja kuntu. Kamu nyokot berarti untungnya loro sama.
Ya akhirnya kan 92 pasangnya. Loh kenapa ya? Karena kita fotokopian, makanya sing metune wong edan kampit kok. Masa juga nggak ya seru bae bakal mulai jam 11 jam 12 kok. Mari gawa-gawa kertas wong edan di sila. Ya, makanya tadi ternyata pendakwa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala Kang Ana di Indonesia itu dengan berbagai macam cara memasukkan nilai budaya yang pahamnya sedulur papat. Oke, dimasuki sedulur papat itu dengan nilai-nilai Islam. Oke, kakang kawa ya, kakang kono kakang kawa, bang ini arane Jibril, Adiari berarti Mikail. Siapa Mikail itu? Adalah malaikat yang membagi rezeki dan hujan. Ya hari-hari kan yang membagi transformasi makanan yang dari ibu ke bayi. Ya kan? Ya iya hari-hari. Ponang geti itu kan Israel. Tali pusar itu kan Israfil. Jadi ketika dijelaskan dengan ilmu wong tua pengen sangat nyambung. Kita akidatul awam belajar. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nabi terakhirnya siapa? Nabi Muhammad. Berarti Jibril mendingin nganggur. Ya kalah kan Nabi ini berarti nganggur Jibril. Tapi ketika semua orang punya Jibrilnya masing-masing, itu bukan wahyu tapi ilham. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami sangat peka di dalam membahas ilham. Kedutan mata biapal wong tua pengen mah. Dot mata tangan sebelah dhuwur arep oleh duit. Bahkan orang oleh duit akan ada seseorang yang tidak pernah kalian temui, kamu akan ketemu. Tapi bahkan si kedutan sebelah sor berarti akan ada kesedihan yang menghampiri dirimu. Oh itu tahayul lah, makanya belajar ilmunya supaya aja ngomong tahayul. Ini kita tidak ngomongnya tahayul sesat kafir. Kenapa? Karena kamu tidak belajar ilmu itu. Ada ilmunya, wadah banyak. Apa maning Banten wah. Ya iya, tubuh orang Banten itu dulu bisa menjadi radar. Ketika berangkat ke laut, wong Banten wis blindeleng lintang, blindeleng apa? Sing dirasakan embusan angin kian wis kake balik. Kenapa? Karena lamun beli balik, beli bisa balik karena angin nanti berembus ke sana, bukan balik ke sini. Dari mana mereka tahu? Dari tubuhnya. Ada ilmunya, ya ada arahnya ilmu titen. Dicatat oleh orang tua, makanya disebut ilmu mujarrobat. Mujarrobat itu apa? Bahasa Arab jarroba yujarribo tajribatan akhirnya jadi mujarrobatan. Mujarrobat itu apa bahasa kerennya? Eksperimentalis, hasil uji coba, makanya disebut mujarrobat. Mujarrobat tuh udah melalui penelitian. Aran kuon ketemu karo aran kuon dihitung tak oh lumbung gemuling makayane antep ngangger larat serok. Wong bengen kan makono ada itu ada, tapi tetap pada akhirnya yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan boleh manusia memprediksi itu. Boleh ketika tanam padi bulan Januari, Februari, Maret, April panen secara hitungan. Tapi ketika Allah mengendaki lain, Februari ini banjir, panen beli. Nah ya kan mohon tidak pada wong hitung nggak mau konton. Bisa tepat, bisa tidak tepat, semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah cara manusia untuk mencari jalan yang terbaik. Ada bengen wong arep penelungan dihitung jam pira mangkateko. Pengantinan je, mendi bulan surah aja mangkat hetan. Kenapa? Karena wong bengen menyatakan jati ngarang iku surah bala mulut anane ning ngetan. Ya surah bala mulut bloli mangkat ngetan, sili mulut Jumatil awal Jumatil akhir bloli mangkat ngidul. Raja berwa puasa bloli mangkat ngulon. Sawal kapit rayagung bloli mangkat ngalor. Apa sebabnya? Ya aja nyalakaken dikit, coba teliti. Diteliti dulu. Kenapa hitung kapi dinaku bagus, kapi bulanku bagus. Bener. Kabitina bagus bener kan? Bener. Minggu bagus, Senin bagus, Selasa bagus, Rebo bagus, Kamis bagus, Jumat bagus, Sabtu ya mungkin bagus jare sapa, blesak jare sapa. Ini wong tani peragat panen wayahe tandur maning, terus udan maning bagus beli.
Bagus, kenapa? Karena sampean wong tani, tapi seruk takone wong dagang es. Ya makanya perlu dihitung kan yang lebakian. Ya perlu dihitung yang lebakian karena bakal wong bengen maning alam dunya kinki nalikane bapak Adam karo ibu Hawa mudun ning alam dunya ki durungane srengenge. Kapan anane srengenge nalikane ketemune Nabiullah Adam alaihissalam kamprok pajongok karo ibu Hawa. Makanya Sunan Kalijaga ngajaraken bab ki karo syahadat arane syahadat wangkong. Apa cekang syahadat wangkong? Syahadat wangkong itu jumlahnya 28. Zaman sekin arane toret ditoto terus digeret. Lah apa cekang gaple? Gaple itu Sunan Kalijaga dulu menurut sejarah. Itu Sunan Kalijaga lagi menjelaskan tentang kehidupan. Makanya ini gaple kan awal-awal kartu kan sing metu apa? Kosong. Dari sedurunge digawe apa-apa. Gusti Allah ku gawe aturan dikit makanya kin kosong ning tengah aturan Gusti Allah lempeng dari siap. Bakal hukumnya Gusti Allah mau orang kenal kaya, orang kenal miskin, orang kenal rakyat, orang kenal pejabat. Siapa sing salah ya salah. Bakal hukumnya Gusti Allah. Contoh sholat, kubu sholat Allahu Akbar, ngentut dot batal beli, batal. Garsiwan sholat Allahu Akbar, ngentut batal beli. Ini batal kabeh orang kubu orang siapa. Itu hukumnya Gusti Allah lempeng publik kayak hukumnya kita, Pak. Hukumnya kita mah kayak lading, bakal mengesor malandep, bakal mengdur mah kedul. Iya, bakal maling sepede, maling ayam, wah gelis ketangkep ya. Tapi bakal maling anggaran, suwe nangkep ya. Iya, tapi hukumnya Allah semua ya landep ngameng dur, landep mang ngusor kenal siapa-siapa, arku warpan siapa beli sembayang neraka terus. Iya. Nah, iya, rakyat karpe dewek yang nemen pisan gubune pede belbesen aja. Apa maning rakyat kalau berbicara hukumnya Allah. Tapi bakal hukum kita kan apaan kayak lading, ngesor malandep das wae mundur mah golalot manane kok. Nah, iya. Ya makanya sedurunge apa-apa maka digariskan dulu hukum Allah. Nah, dari hukum Allah itu dalam titik nun wal qalam wa ma yasturun wa qala Allah ya qalamu uktub fakatabal qalamu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Awal-awalnya syahadat dikit sing digawe moko dadi bunduran gede kok. Makanya ning bape sawise kosong anane bendol siji. Hukum Gusti Allah terus kosong. Kalau dia kan asalnya kan sing kono sing bendolan pun. Nur Allah Subhanahu wa ta'ala, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad dikatakan huwal awal wal akhir, pertama kali diciptakan, akhir kali dikeluarkan. Makanya bunduran gede, makanya bunduran gini pecah. Ya makanya dalam kehidupan dunia orang luar kan meneorikan kehidupan dunia ini kan dari ledakan yang bertabrakan dengan teori Big Bang. Jauh sebelum orang lain bicara Big Bang, Sunan Kalijaga itu semeru, bunter rawite, ini pecah. Dua alam yang akan diceritakan dalam kehidupan Islam, apa? Alam dunia karo alam akhirat. Makanya saya bunter siji, buntere lorong dhuwur karo ngesor pun kudunya karo akhirat satu. Mulane bundur ning dunya. Sapa isine ning dunya? Diudunaken sing swargane Gusti Allah makhluk loro. Sapa? Arane Bapak Adam karo Ibu Hawa. Makane 1, 2 isine ku. Tapi konone tetep hukumnya Gusti Allah berlaku. Adam salah ya diusir. Hawa salah ya diusir. Akhirnya wis ana isine wong loro sing sijine protes. Kita diusir dianjingakane beli jelas menti. Suarga beli dianjingan suarga, yang neraka durung mancing-mancing, neraka siapa? Iblis. Hari Adam muncul lah, sekenanya bisa diusir suarga menengin yang alam dunia. Kita ngerti. Terus Adamnya bakal balik maning suarga, ya enak temen, ya yang batu deh. Siapa? Akhirnya izin permisi. Punten lah, iblis mengganggu sampean itu permisi kalau Gusti Allah. Dia sudah mendapatkan SK, surat keputusan dari Allah. Sampai yang sing eskane beli petak loh.
Hari iblis masih kanane konsekuen sampai hari ini iblis masih ganggu beli. Sampeyan sing beli konsekuen. Sampeyan dibayi eskan ning Gusti Allah, eskane apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tugasnya sampeyan ngabdi karo Gusti. Ngabdi beli. Tadi hebat nanti karo iblis. As duduk kita sih ngomong gimana? Duduk kita sih ngomong mungkin. Makanya iblis melu nyusul ning alam dunia. Maka dalam kehidupan dunia ada hukum Allah, itu makhluknya 3. Siapa? Adam, iblis, dan Hawa. Maka nih benjang jare wong tua bengen dina kang pituki bakal dibagi telu. Loro dinane Adam, loro dinane ibu Hawa, loro dinane iblis. Siji dina rebutan. Makanya wong ajatan ki milih dina aja sampai nempel ning dinane iblis atau dina rebutan. Maksudnya jaka biasane bakal wong hajatan pas ning dina rebutan apa bae dadi tukaran. Wis hajatane ribut ning dapur ya kader urusan ngiris bawang betukaran berarti nikah. Ilok ndelem li wong hajatan kaya konon kok. Wis ning kene kujul pengantene klenger, organe bubar ya. Mau nih dina rebutan tibane ka. Iya makanya wong Jawa, wong Sunda duwe hitungan dinane dihitung karo 5 Pak Sari tutur tanggal 1, tanggal 6, tanggal 11 tibane tuh. Maksudnya bakana wong hajatan pas ning hitungan tuh pasti dadi tandane wong bagian sugi hajatan maka berkati di sini sok ditenana wah. Iya makanya tuh Pak Sari tutur Pak Pasia pada tukaran Kak kala bendu anak bae blainek ngantar pengantin mobilnya kejeblos ana tabrakan salamet rizki. Tapi itu pasti enggak pasti juga, tetap takdirnya Gusti Allah. Begitu sampeyan hajatan pas ning dina tuh dari tutur priben kira-kira aja dari tutur-tuture uang cerdas bene dzikir illallah la ilaha illallah ya Allah lupa semuanya kira-kira menjadi baik semua. Bisa, mengapa tidak? Asal aja dadak karo Gusti Allah. Mun karo Gusti Allah dadakan boy anake lara wacokna kulhu ajar kulhu wa karo sama ya angger ngaku ya kenapa karena nembe wacok kulhu dia. Ya jadi sesuatu yang akan menjadi hebat kapan? Ketika kamu sudah mendawamkan dan meyakininya. Aja maning ayat Al-Quran, ngomong sholawat bisa hebat sih. Maksudnya ya sok delengan di YouTube kamu jangka apa sih dibaca? Sholawat, jin setan merkayakan, setan neklek, setan belek, tewas kabeh kakak. Iya, iya sih dibaca apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Alaihi wasallam Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Jin setan dukun santet ketepok. Nah ya kamu ujang sing baca lamun sampean beli ngandel. Kenapa? Kan sama yang dibaca ya, sama yang dibaca juga kualitasnya kan beda. Mari model-model gini sing baca ngi soal ngandel-ngandel aja. Aja maning sepisan berbelen serok sewu ya setane malah digeguyu selawat apa aja kulo. Nah iyalah NU ya NU mengajarkan hal seperti itu. Oke, selawat dibaca ping semene, puasane semene dina. Itu ada itu juga termasuk amalia NU. Amal-amalan ki wiridan ijazah baca Fatihah ping semene, baca kulhu ping semene. Makanya wong bengen bakal wiridan beli kari-kari tasbih. Untuk apa? Untuk menghitung. Kulhu bisa ada konektivitas ketika dibaca sekian, bismillah dibaca sekian. Ibarat internet itu memasukkan nomor potnya berapa. Kamu pakainya XL, berarti XL nomor potnya berapa? Isi dong nomor potnya. Jangan ruang sekian, karena HP ini Android KB kan canggih, akhirnya beli ngisi nomor pot. Kenapa? Karena semuanya otomatis. Sehingga ya rata-rata paling nganggo IPv4, IPv6 menganggur semua HP bagus itu. Padahal lebih cepat nganggo IPv6, asal belajar pot lainnya itu berapa.
Waduh, apa makanya jumlah bismillah bisa ada connect ketika dibaca sekian, kulhu dibaca sekian. Sekalipun yang dibaca sama, ketika jumlahnya berbeda, cara puasanya itu berbeda, akan mempunyai khasiat yang berbeda. Itu ada keilmuannya tersendiri. Bakal beli ngerti, meneng, ajak kaki ngomong. Nah, iya. Nabi Musa waca bismillahirrahmanirrahim gawa tongkat diangkat disabetakan ning laut sigar mung sepisan bismillah. Surah buang kampung baru gawa tongkatnya Nabi Musa tak selangakan sing ana. Wis aja sepisan Wak, selikur surah. Malah buka laut maka duan kalian mendengar. Kok sabetan kayak sigar nih. Beli hebat dudu bismillah kita sing wacane sing ora hebat sing wacane ki. Ya, jadi bismillah, Fatihah dan lain sebagainya punya kehebatan, punya keunggulan, tapi itu ada ilmunya. Nah, ilmunya jangan kamu dapat dari Google. Oh, nenek menemune sing Google, nemune sing buku, terus diwaca, kulhu diwaca ping semene, puasane semene dina. Begitu teka kodame jelek genep sampeyan beli kuat edan to linden. Makanya ake wong ngamalaken amalan terus dadi nedan. Kenapa? Langka guru we. Makanya perlu sanad seorang guru itu untuk apa? Untuk membimbing. Karena ketika sudah masuk ke dalam dunia rohaniyat, itu beda dengan dunia nyata. Di alam tertentu kamu akan bertemu dengan jin-jin tingkat tertentu. Makanya 1-3, kenapa? Anak iblis di tengah-tengah airku. Jadi antara Adam Hawa terus anak iblis. Jadi di dunia ini 3 makhluk. Eksperimen supaya selamat ya, makanya kan 4 yang akan bisa menyelamatkan. Apa 4 itu? Adalah syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat ruhus. Makanya 1-4. Dari syariat siapa? Ya syariat kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti anak 5. Makanya ngalam dunia kini isine di sini karo perkara sing 5. Makanya 1-5. Hari thariqat kan kepercayaan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuluhi. Itu kan rukun iman kan 6. Berarti ning alam dunia percaya karo rukun Islam, percaya karo rukun iman. Berarti dunia ku isine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Barang mana ulu likur ya bang setelah kata kandak ini 6 dikit kandane gitu. Nah, iya Pak, itu cara untuk aku lan panjenengan sami nyebaraken ajaran agama Islam. Itu cara mendidik. Karo wayang, karo gaple, karo tarian, karo zikiran, karo wong bengen sakti bakal dipaya amalan kin kira bisa mabur, kin kira-kira beli tedas. Makanya kiai bengen subhanallah. Ya, bahkan kiai Cirebon sing terkenal sapa Kiai Muqayyim. Kiai Muqayyim ki wae gawe bendungan beli bulanan. Priwen bendung kali segede Mbak Muqayyim. Bendungnya di karo benang ditarik sak nutup kali itu. Kiai Muqayyim. Sekarang sudah dirilis filmnya. Ya, film Kiai Muqayyim itu sudah mulai tayang tapi bukan di YouTube, bukan di TV tapi di Okeflix. Bukan pengen guru Kiai Muqayyim kan sejarah perjuangan Kiai Muqayyim waktu perang karo Belanda sampai berdirinya pondok pesantren Buntet, itu sudah dirilis filmnya. Nah, Kiai Muqayyim tayang di okeflix.com. Apa maning jangan misalkan belajar. Nah, sekarang tuh sudah mulai banyak channel-channel ya yang menyebarkan ya pemahaman tentang Islam. Kayak sampean jangan sampai salah pilih channel. Ya termasuk nih Google aja pada klik bae, Pak. Telusuri dulu NU dudukin gitu. Maka NU kurang yakin masalahnya, Pak. Loh, kenapa? Karena NU itu satu-satunya organisasi yang betul-betul bergerak dari atas ke bawah. Dan sudah berpengalaman ketika masuk dalam kehidupan Indonesia. Ada 2 organisasi yang berpengalaman. Siapa? NU dan Muhammadiyah. Siapa? Dua-duanya juga sama, masih turunan para wali. Turunannya Maulana Ishaq. NU ya turunannya Maulana Ishaq, Muhammadiyah ya turunannya Maulana Ishaq. Mumbaka NU masih Maulana Islam, apa sih Muhammadiyah mah? Konene turunnya sing Maulana Islam. Konene Maulana Islamku menurunakan Kiai Gribik 1, Gribik 2, Gribik 3.
terus Demang Juru kapisan, Demang Juru kapindo, Kiai Abu Bakar, terus mudun mengsor siapa? Muhammad Darwis. Siapa Muhammad Darwis? Ku Muhammadiyah mah kenalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah maka NU sama dari Maulana Ishaq, tapi dari Sunan Giri. Konene Sunan Giri mengsor dua anak siapa? Sampai tekan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir konene dua anak Pangeran Benawa. Benawa ini mengsor sampai dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi masih turun Maulana Ishaq kabeh. Jadi Islam bisa hebat tersebar kapan? Ketika berdirinya kerajaan Demak Bintaro. Berapa tahun para wali sampai bisa mendirikan Demak Bintaro itu di tangan Maulana Ishaq itu 50 tahun. Makanya setelah berdirinya Masjid Bintaro itu Islam bisa mulai kuat di tanah Indonesia. Itu munculnya Demak Bintaro. Nanti ada kegoncangan kapan? Ketika masuknya Portugis, masuknya Belanda. Karena apa? Karena ilmu Jawa mulai dijajah oleh ilmu Belanda sampai ilmunya orang Jawanya sendiri nggak ada yang kenal. Sedurunge Belanda teka, wong Jawa beli kenal karo Januari Februari. Sekine kewalik. Wong Jawa beli kenal karo Surabala mulut kenal belum? Oh, kenalnya karo Januari Februari. Itu hitungan mana? Hitungan Belanda. Apa yang dihitung dari Januari Februari Maret April Mei dan Juni? Itu kan hitungan matahari. Pergeseran matahari ngelor atau ngidul. Jari bahasa perbintangannya kun arane arane garis lintang. Garis lintang singaran lintang ku lempeng tak Malang. Malang melintang, lintang kan Malang, garis Malang. Tapi bakal hitungan bulan itu yang dihitung itu apa? Barat karo timur, berarti itu garis bujur. Keselamatan seseorang itu ketika garisnya lempeng apa garisnya malang? Ketika garisnya, makanya bakal urip pengen selamat hitungannya sing lempeng kalau hitungan bulan. Makanya hitungan keselamatan ya nanti hitungan bulan. Serung hitungnya karo Januari. Puasanya apa? Januari. Ya ora Ramadan. Hitungan bulan tak serengenge. Bulan. Makanya garis bujur dengan garis lintang. Garis lintang dihitung dari matahari ke selatan atau ke barat, ngalor atau ngidul. Januari, Februari, Maret berarti srengenge ana ning posisi sebelah kidul. April, Mei, Juni berarti Juni anane ning lor. Wa dengan terus rep ditenana. Tapi bakal bulan sing dihitung antara kulon karo wetan. Fokusnya mendi? Fokusnya mengwetan. Kapan? Ketika bulan tanggal 14 anane bulan tangetan. Makanya hilal itu terjadi ya yang dicarikan posisi hilal jadi antara barat dan timur, itu namanya garis bujur. Makanya orang Islam ya kudu paham ning hitungan gini. Kadang-kadang orang Islam dewek wis beli paham ngotot ya tukaran dadine. Sijine puasanya dina Senin, sijine puasanya dina Selasa. Akhirnya memberi fatwa yang puasanya tidak sama, itu tidak diterima. Bapak tua ini datang ke sing dimana? Nggak bisa. Kita harus memaklumi ada perbedaan-perbedaan. Ketika ada torikot yang rambutnya abang, puasanya kan mulu. Kenapa? Karena mereka melihat puasa tanggal 1 itu dari rob dan surutnya air laut. Itu salah ya, bukan salah. Itu cara mereka ngitung kok. Kenapa? Karena naik turunnya air laut itu bergantung kepada gaya gravitasi bulan. Kalau sudah paham dengan hitungan itu ya juga bisa. Iya kan? Iya, bahkan yang rumusin kayaknya, bahkan rumus wong Jawa kan 8 tahun. Makanya dihitungnya karo Jimalutu patro 6 lo, siji 5 telu pitu papat loro 6 telu. Bulane turo luma 6 jiropat matu jilo. Rumus seram jiji parluji wal patlu. Belajar sekali. Nah, iya, kin tahun bira aja kangin, kin tahun jim akhir hitungannya telu. Ya kan? Nah, bakal hitungannya telu ya supaya arane sampean jumlahan karo awake dhewe. Ya, dijumlah kalau telu terus bagi 6 bakal luwih siji berarti urip pira lagi pusing tahun gini. Nah, iya bakal luwih papat berarti nyangga utang sing tahun mau orang elangel gitu. Nah, ya ada hitungannya. Ya terus ya nyacake aja mengwong-wong titinana biar pakai dewek dikit. Arane sapa arane kuon tahun kilo pantes berarti rezeki kita karepe
Bebek orang teka makanya ya biasa. Oh berarti saya akan ada jaya ketika tahun depan. Makanya penuh dengan kesabaran ngomongin mah. Wis wayahe naas ya aja macem-macem. Pun lagi naas pengen kredit motor ya remek sro. Makanya harus bisa mengukur diri kita sendiri. Dari mana ukuran itu? Orang tua kita membuat ukuran-ukuran kehidupan. Tapi itu nggak ada Qurannya, bukan nggak ada di Qurannya karena kamunya belum nyampe kepada titik keilmuan itu. Semuanya ada rumusnya. Diputarkannya bumi, diputarkannya matahari, diputarkannya rembulan. Untuk apa? Untuk menghitung kehidupan kan. Kamu belajar tanam pisang, belajar tanam pepohonan. Untuk apa? Agar kamu tahu. Sekalipun buah apel ditanam di Banten ikut cukul, tapi tidak akan bisa sebagus apel yang ditanam di Malang. Kenapa? Karena apel itu mempunyai tempat tumbuh yang baik. Sama dengan diri sampeyan juga. Ketika aran kuwen, pasti dodoke ning desa endi? Lamun dodok ning kampung baru, berarti umahe kudu madhep mendi. Ya kan wis dodok ning pinggir desa, umahe madhepe desa sejen ya akhirnya kan ngeresula bae sing disalahkaken wong desane dhewek bae serap ditenan. Umahe ning pinggir kene batas desa, umahe madhep mana? Wong desane dhewek kanan ning kene. Berarti semua kegiatan orang yang ada di masyarakatnya itu dibebankan kepada dirinya. Makanya bak umang pinggir desa madhepe wong desane dhewek supaya apa? Bisa ndelengna bae harapan ngalor rapun pujar yang kono. Yok takon puwu. Iki jur napa ya rakyat utek-utek temen. Mari ngurusi rakyat kin ngomong mekene, rakyat kin ngomong mekene. Wis tayo kan Bu? Ya wis tayo santai-santai bae. Wis kari ndelengna wis ora ya. Ya iya kenapa? Karena sudah belajar dari kehidupan. Nah, orang tua kita itu punya ilmu ke arah situ. Ya dari mana mereka belajar? Ya dari kitab-kitab Allah, dari hadis-hadis Rasulullah. Oh berarti Allah mengatakan itu maksudnya ini, Allah mengatakan ini berarti maksudnya ini. Akhirnya dibikin keilmuan baru. Dari mana? Dari kajian-kajian ayat Allah, dari kajian-kajian hadis Rasulullah. Makanya bakal wong ngajine beli ado ya wis ngajine ora ado sing halal karo haram ngono. Ya kenapa? Karena beli duwe bahan maning, bahane mung nyala-nyalakaken wong. Bahas sejen ya beli ketemu, bahas sejarah ya beli hafal, bahas ilmu sejen beli ketemu, akhirnya kin kafir, kin sesat ya remek tadi ini. Nah makanya apa? Makanya kajian Isra Mi'raj juga nanti bisa dikaji dari berbagai macam sudut pandang, dari sudut pandang sejarahnya seperti apa, dari sudut kejadiannya seperti apa, dari sudut pembentukan karakternya seperti apa, sampai pada titik sudut astronominya seperti apa, sebagaimana yang diungkap oleh Rasulullah Sidratul Muntaha itu apa, ya kan? Kan ada lanjut Nabi ketika sudah nyampe ke langit yang ke-6 Sidratul Muntaha. Apa jare Kanjeng Nabi? Ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi fayaqbidu minha. Bakal wis nanjak tekan kana beli bisa mudun jare Kanjeng Nabi. Bakal sing wis mudun sing kana tekan kene beli bisa nanjak. Itu kan teori antariksa luar dan antariksa dalam yang sekarang lagi dibahas. 800 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan itu. Teori tentang ilmu antariksa. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayaqbidu minha wa ilaiha yantahi, ya kan? Minal ardi. Jadi nanjak wis mentok tekan kana beli bisa mudun, sing kana mudun mengsor beli bisa nanjak. Berarti kan berbicara antara gravitasi bumi dan gravitasi di sana. Berarti bakal wis tekan kana kan beli bisa mudun, bisa ngabur ngawang-ngawang. Itu kan teori antariksa. Ya kan bakal sing kana nepluk kene. Ya apa batu meteor bisa nanjak maning beli bisa. 800 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 1400 tahun yang lalu. Karena tahun Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Sedangkan Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Berarti 1443 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah berbicara tentang antariksa luar, antariksa dalam. Kenapa kita wong Islam segini dadine mekene? Iya, ulama-ulama kita sudah berbicara jauh tentang itu, tentang apa gempa, tentang tsunami, tentang hujan. Bahwa tengah terus
Ning Banten lamun beli salah kula pernah ndeleng kitab ning Banten ku anak arane kitab Pranata Mangsa. Itu orang Banten sudah bisa menebak tahun depan jumlah hujan itu ada berapa. Wis dihitung. Genai ning dindi misana kabeh. Jadi badan meteorologi dan geofisika kalah ilmu karo wong bengen. Karena wong bengen jagat ketiga bisa nautan bisa kapan dina kuwen tanggal pira tanggal semono. Kenapa? Karena pas ning wukon dilebakun. Jadi ada ilmu Pawukon, itu bukan tebak-tebakan, itu dari penelitian. Nah karena tahun depan tahun apa? Tahun alif. Tahun alif gua parumusnya A, Bo, G. Tahun alif tanggalnya dina Rebo, Wage. Bahkan yang tanggalan umum dina Selasa karena ngomongnya Asapon. Tahun alif tanggalnya sing Selasa pon. Bisa ketemu ya, bisa ketemu kabeh. Bahkan tahun alif naktune pira siji, ketemu karo bulan surane pira pitu, siji karo pitu bolo. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti Selasa tanggal siji orang yang gitu nih. Jadi ketemu nih karo loro, turo, loro, berarti surah bala, bulan balan loro karo siji, berarti Selasa, Rebo, Kamis, tanggal siji bulan bala dina Kamis. So ya semuanya bisa dihitung, bisa diperkirakan. Tidak salah ya, memang perputaran bulannya sudah ketebak sih. Kalau pengen lebih yakin, takonin ning supir satelit. Jadi hilal itu posisinya seperti apa? Takonin ning supir satelit. Kenapa? Karena supir satelit mah bukan perkiraan. Kita kan masih perkiraan. Oh, kenapa supir satelit itu tidak perkiraan? Karena ketika satelitnya ini akan membuang ampas yang di-remove dan di-delete dari data-data yang kamu ada, itu dibuangnya kan mundur ke sana, jangan sampai nabrak bulan. Lamun kira-kira nabrak beli. Nabrak akhirnya kan hancur satelit kayak Telkom loro kah? Iya, para bola kelengan kabel ke Telkom hilang beli satelitnya. Akhirnya pindah meng Telkom 4 ya kan? Ya sekarang kan satelit merah putih itu kan Telkom 4. 48 ya, 48 itu untuk kabeh siaran berbayar kabeh bakal palapa mah. Masih jangan Maisa 3 kok paling anak TV dangdutan bae kabeh hilang kabeh. Ada berapa satelit? Oh ya pirang-pirang masih lebih 7 kulon. Bakal ning Sor Taikom, Raden Nanjak Maisa, Nanjak Maning ST12, ya Nanjak Maning Asiasat 4, Asiasat 3, Asiasat 5, Palapa, Telkom, Gebong sampai tekang Cinasat 6 kok. Ya, apa ini tukang parabola. Lah kalau parabola tidak mau tahu dengan letak satelit, bagaimana kamu bisa nembak Asiasat 5? Wah, kenapa jangan yang dibicarakan? Ya kan Asiasat 5 itu kan satelit penampung. Jadi ketika Liga Champion, ya Liga Inggris, itu ditampungnya di Asiasat 5. Nanti dari Asiasat 5 baru bisa dibagikan ke RCTI, ke SCTV, mana siaran yang bisa bayar. Nah, maka sampiannya cerdas, segat sih Asiasat 5. Dah. Dalam bola ini bening wah laka semut. Cuma laka komentator ya karena langsung nembak. Kok bisa? Ya, asal kamu masuk dalam dunia itu, belajar bagaimana encryptnya, bagaimana cari biskainya, bagaimana cari powerful. Itu apa itu jenis-jenis kuncian yang ada di parabola. Ya ada wong larat pinter dulu kayak konon. Ya, karena semakin kamu ditekan, kamu semakin akan berpikir. Semakin manusia itu berpikir, maka manusia itu akan menjadi semakin cerdas. Alhamdulillah. Makanya di Isra Mi'rajakannya Rasulullah SAW itu yang mencetak Rasulullah menjadi pimpinan dunia dalam kehidupan. Karena apa? Karena dibina oleh Allah dengan Isra Mi'raj, diberikan pengalaman berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tekang nanjak mengduwur ketemu para nabikin. Itu semuanya pendidikan sampai berhasil mendirikan sebuah negara, sampai berhasil menyebarkan Islam sampai dengan tanah Indonesia. Alhamdulillah. Rasakan nyarap makaten, kula lan panjenengan sami, ayo bebarengan. Bau panitia ngomong, ya bebarengan. Karena kini kula rajapan ya bebarengan, mungkin bubar ya aja gerek bubar bebarengan dikit karena masjid juga masih membutuhkan dana. Mending kan panitianya kak. Halo panitia, siapakan sajadah ya? Pupul kabeh kente. Ya aja enak ngerongok akannya banyak wah. Kantor orang gak pula bang, gak masjid deh. Sampean, nanti panitianya.
Ya kardus tas sajadah. Bapak ibune siapakan Pak? Aja receh aja receh punten. Ya wungkulan gegelem Mas itu ya. Anu bling gawa aja kang kita nih ya bakal bling gawa yang nyelang nih ngiringannya aku. Ayo ndi panitiane kabeh tangi kabeh. Yo monggo dering bari sholawatan. Ayo Yan sholawatan Yan. Kita sing liren. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga mugia asal sodako mau manfaat kangge masjidil kulak lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Saking ngaramakaten monggo kulak lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala muga-mugia ketemuan kulak lan panjenengan sami teng dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala kaduwe kulak lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. Semanten wonten saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.